Salam Pemuda. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi, Direktur Pemuda Istimewa. 75 tahun Indonesia merdeka. Reformasi memberi kesempatan kedua. Semangat kemerdekaan. Atas nama demokrasi, era baru kembali hadir. Vibrasi politik yang luar biasa terjadi. Di luar itu, ekspresi kebudayaan masyarakat yang sebelumnya mengalami pembungkaman ikut bersuara di corong video. Negatifnya, dalam sejarahnya, media masuk sebagai kelas elit, cukup kuat menggoyahkan kestabilan sosial, ekonomi, serta keamanan di berbagai negara. Pendek kata, pasca reformasi, kekuatan elit melakukan retrospeksi, pemenuhan dan keberpihakan negara terhadap rakyat. Akankah, dalam tanda kutip, mungkin diperjuangkan dalam jangka yang panjang? Lalu, apakah hari ini adalah hari besar dan hasil dari narasi semangat perjuangan reformasi 22 tahun silam? Apakah akhir dari semangat, kesadaran, dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia? Pemuda Istimewa adalah jawabannya. Sebentar, bagaimana dengan peran pemuda hari ini? Apakah ia masih membawa ruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928? Kita semua bertanya, kemana arah dan cita-cita pemuda hari ini? Di tengah zaman yang semakin mengandalkan artificial intelligence yang bisa saja mengesampingkan kekuatan frekuensi gagasan-gagasan yang segar, dialektis, gerakan yang sistematis, dan cita-cita luhur yang semestinya dikehendaki bersama-sama. Namun, kemudian runtuh dalam ambisi akibat benturan-benturan politik yang sangat kompleks. Kami sebagai pemuda sangat khawatir. Maka dari itu, kenapa Pemuda Istimewa ini lahir dengan semangat perjuangan putra-putri bangsa Indonesia dalam wajah yang baru. Pemuda Istimewa menjadi penting sebagai barometer gerakan pemuda yang independen, mandiri, produktif, dan berani. Disinilah kami akan terus mengalir, mengisi ceruk dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mulai berantakan. Tentu, dengan modal sejarah, kami berani mundur satu langkah demi mendapatkan sudut pandang yang lebih luas, serta kecerdasan dari seni berpikir dan kecerdasan secara emosional. Sebentar, bagaimana dengan peran pemuda hari ini? Apakah ia masih membawa ruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928? Kita semua bertanya, kemana arah dan cita-cita pemuda hari ini? Di tengah zaman yang semakin mengandalkan artificial intelligence yang bisa saja mengesampingkan kekuatan frekuensi gagasan-gagasan yang segar, dialektis, gerakan yang sistematis, dan cita-cita luhur yang semestinya dikehendaki bersama-sama. Namun kemudian runtuh dalam ambisi, benturan-benturan politik yang sangat kompleks. Kami sebagai pemuda sangat khawatir. Maka dari itu, kenapa Pemuda Istimewa ini lahir dengan semangat perjuangan putra-putri bangsa Indonesia dalam wajah yang baru. Pemuda Istimewa menjadi penting sebagai barometer gerakan pemuda yang independen, mandiri, produktif, dan berani. Disinilah kami akan terus mengalir, mengisi ceruk dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mulai berantakan. Tentu dengan modal sejarah, kami berani mundur satu langkah demi mendapatkan sudut pandang yang lebih luas, serta kecerdasan dari seni berpikir dan kecerdasan secara emosional. Sebentar, bagaimana dengan peran pemuda hari ini? Apakah ia masih membawa ruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928? Kita semua bertanya, kemana arah dan cita-cita pemuda hari ini? Di tengah zaman yang semakin mengandalkan artificial intelligence
yang bisa saja mengesampingkan kekuatan frekuensi gagasan-gagasan yang segar, dialektis, gerakan yang sistematis, dan cita-cita luhur yang semestinya dikehendaki bersama-sama, namun kemudian runtuh dalam ambisi akibat benturan-benturan politik yang sangat kompleks. Kami sebagai pemuda sangat khawatir, maka dari itu, kenapa pemuda istimewa ini lahir dengan semangat perjuangan putra-putri bangsa Indonesia dalam wajah yang baru. Pemuda istimewa menjadi penting sebagai barometer gerakan pemuda yang independen, mandiri, produktif, dan berani. Disinilah kami akan terus mengalir, mengisi ceruk dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mulai berantakan. Tentu dengan modal sejarah, kami berani mundur satu langkah demi mendapatkan sudut pandang yang lebih luas, serta kecerdasan dari seni berpikir dan kecerdasan secara emosional. Tujuan kami sebagai organisasi intelektual, PI memuat tujuan dengan membentuk departemen-departemen kajian yang sampai hari ini tetap konsisten menghidupi cakrawala pengetahuan dan semangat perjuangan. Adapun departemen-departemen yang ada di dalam Pemuda Istimewa yaitu Departemen Kebijakan Publik, yang mana Departemen Kebijakan Publik ini aktif dalam kajian pemerintahan baik luar maupun dalam negeri, tidak lepas juga dari pengamatan isu-isu geopolitik di berbagai negara. Kedua, Departemen Pertanian sebagai ruang perhatian organisasi PI terhadap kondisi pangan dan petani di Indonesia. Yang ketiga, Departemen Kesehatan. Kami akan selalu ada dalam bentuk pengadvokasian masyarakat dalam merealisasikan standar lingkungan hidup dan pola hidup sehat. Yang selanjutnya yaitu Women and Religious Issue sebagai ruang aktivitas kajian atau riset dalam perkembangan isu yang terkait tentang emansipasi ruang perempuan, subordinasi, kekerasan fisik dan mental, begitu juga kekerasan akibat perselingkuhan agama dengan kekuasaan. Yang terakhir adalah Departemen Media, merupakan tempat menyerap informasi dan penyampaian aspirasi kami di tengah kemajuan teknologi atau yang kita kenal era 4.0, baik dalam bentuk tulisan maupun bentuk. Yang terakhir adalah Departemen Media, merupakan tempat menyerap informasi dan penyampaian aspirasi kami di tengah kemajuan teknologi atau yang kita kenal era 4.0, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk karya visual. 28 Oktober 2016, 4 tahun Pemuda Istimewa lahir di daerah istimewa Yogyakarta. Kami hadir untuk mengisi kekosongan peran pemuda yang nyaris tergerus di tengah kemajuan teknologi. Atas dasar itulah Pemuda Istimewa lahir untuk meneruskan semangat perjuangan para founding fathers dan Sumpah Pemuda. Pemuda Istimewa akan selalu aktif bergerak dengan leading sektor yang telah kami gagas dalam bentuk departemen-departemen di dalamnya. Sebagai tujuan kami yaitu memperkuat intelektual dan karakter pemuda sebagai modal kekuatan membangun jati diri bangsa dan tanggung jawab bela negara. Salam kepada seluruh pemuda di seluruh tanah air. Mari kita mempersiapkan pikiran, hati, tubuh, dan waktu kita sebaik mungkin untuk menyongsong masa depan menuju Indonesia emas.